Baik. Lihat partisipansnya. Adeska, Ananda belum ada. Andika, halo Andika. Mungkin saya sekali-kali absen satu-satu deh, biar tahu, biar lebih kenal ya. Adeska mana Adeska? On cam coba Adeska. Halo Pak. Ah, Halo Pak. coba on cam, biar hafal. Besok kan mau PTM kalau mau datang ya. Mana nih? Coba Adeska, Adeska. Halo? Iya, Pak. Coba on cam bisa nggak? Ya. On cam bisa, Adeska? Nggak dulu? Andika, coba on cam dulu, Andika. Kan beberapa ada yang udah ketemu kemarin ya, walaupun nggak. Ya, Pak. Coba on cam, lihat. Nah, gitu kan. Posisi di mana? Di apa? Pondok atau di rumah? Masih di pondok, Pak. Oke, ya, sip. Masih di Aska, mana Aska nih? Aska. Itu Aska katanya jaringannya jelek, Pak. Oh, ya nggak apa-apa, sekilas lah. Sip, ya. Pak. Ya, Pak. siap. Ya nggak apa-apa. Dava. Mana Dava? On cam dulu Dava sebentar aja nggak apa-apa. Biar agak jauh biar kelihatan kayak gini Dava. Nah, kayak gitu Dava ya. Di Bekasi apa Jakarta saya lupa deh. Jakarta ya. Oke, ke Desta. Des. Iya, Pak. Mana gambarnya? Ini udah on cam, Pak. Mana sih? Oh, atas. Nggak kelihatan gambarnya. Mana? Oke, itu Pak. Kekuatan goib. Iya. Oke, sip. Desta, kemudian Dina. Halo Dina, coba on cam sebentar nggak apa-apa. Face-nya biar kelihatan. Nanti kan jadi saya hafal kalau ketemu. Karena cuma meneramang-neramang saja kelihatannya. Oh, kayak gini kayaknya. Oke, terima kasih. Elisa. Halo, Elisa. Coba mana? On cam sebentar aja nggak apa-apa. Elisa. Oh, ini ada chat apa nih? Maaf. Apa jaringan jelek, Pak? Keluar. Oke, maaf, Pak. Saya 8 itu Elisa tadi ya. Faizal. Halo Faizal. Mana on cam sebentar? Udah ya, Faizal ya. Sip, ya. Juan. Iya, Pak. Oke, sip. Kemudian hostnya Herdian. Ini yang paling sering on cam, jadi hafal. 12 belum ada Lutfi ya. Lutfi ada Lutfi nggak? Lutfi ada. Lutfi kok nggak ada nomor absennya, makanya saya itu ya. Coba mukanya dulu, Lutfi mukanya. Biar saya hafal. Agak ininya diarahkan ke atas kameranya, jadinya nggak kelihatannya rambutnya aja. Oke, Lutfi. Kemudian 13 berarti Afrizal ya, mana Afrizal? Udah ada belum Afrizal? Belum? Belum kelihatan ya? 14 Aksal? Ya, dia juga sering on cam ya Aksal ya. Kemudian 15 mana nih? Bagas, coba dibangunin deh Bagas, katanya biasanya tidur itu di Bagas tuh. Ada yang coba hubungi ya, ayo Gas, udah ini gitu ya. Itu Pak, tanya di grup Bagas. Oh, mana. Saya baru lihat nih. Buruan. Buruan join. Ntar ya, tak ini mention. Oke, sebentar. Ya, nunggu Bagas ya. 16 berarti Yusuf. Mana Yusuf? Yusuf juga sering on cam. Oh, Yusuf katanya tak mau ini ya, mau vaksin ya. 17. Aidil coba di on cam sebentar aja, nggak apa-apa Aidil. Biar saya lihat face-nya jadi ya hafal gitu. Teman-teman juga yang lain. Gimana Aidil? Ngasih chat. Artis kumul. Oke. Mana nih Aidil ini belum on cam. Aidil. Oh, belum ya. Kemudian lewat dulu deh nggak apa-apa. 18 itu Muzaki ya. Iya bener nggak Muzaki? Ada Muzaki? Mana? Cek. Muzaki. Oh ini Aidil ya. Coba agak menjauh. Ini biar kelihatan. Nah gitu ya Aidil ya. Sip. Terima kasih.
Siapa tadi? Muzaki, mana Muzaki? Belum hadir. Nafisa? Bisa on cam, Iya, Pak. Nafisa? Bisa on cam sebentar? Iya, malu-malu nih Nafisa nih. Nafisa berarti yang Wonosobo ya? Iya, Pak. Oke. Nafisa, Nasila ya? Nasila, 20 Nasila. Mana Nasila? Ada nggak? Coba sebentar aja nggak apa-apa, Nasila. On cam. Halo, Nasila. Masih malu-malu nih. Yang dari ini Gunung Kidul. Yang mau ke Wonosari sana ya. Sebelum Wonosari. Noval ya, Noval. Hadir, Pak. Coba. Nggak kedengeran. Gimana Nasila? Sebentar bisa nggak? Nggak bisa. Tadi Lutfi, mana Lutfi? Kayaknya tadi udah nongol deh Lutfi. Halo Lutfi. Maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lutfi, mana Lutfi? Suaranya on cam-nya dulu sebentar aja, nggak apa-apa. Lutfi tadi saya lihat namanya. Hilang lagi. Ya Lutfi, coba on cam sebentar. Lutfi nggak apa-apa. Sebentar aja nggak apa-apa. Enaknya sih selalu gitu ya, enaknya. Cuma kalau ada kendala apa kan bisa, nggak apa-apa lah. Sesekali aja nggak apa-apa. Lutfi tadi kayaknya udah sebentar. Rosa, sudah hadir Rosa? On cam sebentar nggak apa-apa? Biar temennya ada hafal. Nah, itu. On cam lama nggak apa-apa, Rosa. Sekretaris kita ini. Kemudian 24 berarti Satria. Mana Satria? Hadir, Pak. Ya, yang bapaknya ganteng ya. Ayo Satria coba on cam sebentar. On cam dulu coba mirip bapaknya enggak? Mana Satria? Enggak, Pak. Mana Satria? Wah, iya kan? Kemarin itu Satria nggak menghubungi saya, bapak atau ibunya nggak menghubungi saya. Akhirnya kan tahu-tahunya udah malam dia. Saya ngirim ke Satria, tapi Satria yang kakak kelas kalian udah lulus kayaknya deh malah. Orang tua Satria siapa? Gitu. Anak TJA. Ya. Tapi kok bapaknya nggak menghubungi saya, atau Satria sendiri nggak menghubungi saya, Pak, saya belum dapat. Biasanya ada yang gitu kan ya, Pak, soalnya saya belum dapat. Itu dari jam 2 siang kalau nggak salah. Maghrib atau setelah maghrib baru balik kampung juga. baru ketahuan. Ya. Balani juga bagus. Oke, terima kasih. Safelin. Saya enaknya panggilnya Felin, tapi ada nama belakangnya siapa, lupa. Safelin, halo? Halo, Pak. On cam sebentar bisa? Biar teman-teman... Baru bangun, Pak. Baru bangun ya, segini lah ya on cam-nya. Oke, Satria berarti Tahta. Mana Tahta? Tahta udah on cam dari tadi ya, Tahta ya. Oke, good. Kemudian Januar, Sumbang. Mana nih? Oke, sip. Sebelah sananya Pak Yogi ya, tetangganya Pak Yogi nih. Kalau nilainya kecil malu sama Pak Yogi nih. Kemudian terakhir Zaki, cek. Mana Zaki? On cam kan dulu Zaki. Nah, gitu ya. Zaki Batang atau mana sih? Saya lupa. Iya, Bantang, Pak. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah on cam, sudah ini. Saya beberapa tadi ada beberapa yang belum hadir. Bagas sudah masuk belum, Bagas? Halo, Bagas? Belum juga? Belum, Pak. Belum, Pak. Tidur lagi kayaknya, Pak. Karena sakit palanya. Kok sakit-sakitan terus? Kan gini, maksud saya kan mengundang kalian sekarang kayak gini kan ada hal yang sangat penting yang kayaknya enaknya itu ngobrol kayak gini loh. Daripada nanti lewat chat bingung sering tanya gitu ya. Sering juga dari kalian beberapa ini ada yang chatnya lewat jalur pribadi padahal udah dijelaskan di grup gitu ya. Kan karena belum paham kan. Tapi kalau kayak gini misalnya mudah-mudahan paham ya. Jadi gini, kemarin kan beberapa dari kalian ada yang sudah datang ke sekolah ya, ada yang beberapa yang udah ketemu saya juga mengenai kemarin baru simulasi PTM. Kenapa perlu simulasi? Karena perlu pemahaman yang sama antara kalian sebagai siswa, Bapak Ibu gurunya juga gitu ya. Dan nanti kan modelnya gini, modelnya itu blended, dari tadinya campuran ya, blend. Di waktu yang sama ada PTM, yang nggak ikut PTM dari rumah, pakai CloudX. Seperti itu ya teknisnya. Waktu itu kan maknanya pas lagi Pak Hilman ya kan minta kalian untuk join kan, biar
tahu gambarannya itu seperti apa, ya. Nah, tadi saya kirim jadwalnya. Tentunya kalian bisa baca, cuma nggak paham, makanya perlu saya jelaskan, ya, seperti itu. Sebelum saya menjelaskan itu, sekali lagi diinformasikan bahwa PTM ini sudah terbuka untuk siapa saja yang mau menghadiri sesuai dengan jadwal. Sifatnya tapi tidak wajib. Ya, pertimbangannya sudah saya jelaskan berkali-kali. Ini hanya hari Senin jam berapa? 13 sampai jam 15. Besok ya berarti kan ya. Dan hari Selasa jam setengah 8 sampai setengah 10. Di luar itu tidak boleh ke sekolah kalian. Ya. Kalau jadwalnya jam 13, artinya mungkin setengah 1 sudah mulai datang. Kalau jadwalnya setengah 8, berarti jam 7 sudah mulai datang. Ya, eman-eman kalau terlambat. Kalau terlambat kan nanti kan ya eman-eman aja ya. Udah datang cuma 2 jam terlambat itu kan, seperti itu. Dan setelah itu pun nanti diminta untuk langsung pulang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sangat disarankan itu diantar jemput. Ya, diantar jemput. Bahkan secara regulasi nanti kalau bawa kendaraan sendiri, kan mungkin kakak kelas ada yang udah punya SIM gitu ya. Nanti kendaraannya dikasih stiker khusus. Oh, ini siswa sini yang ikut PTM kayak gitu. Tidak sembarangan kendaraan bisa masuk. Kalau kalian bawa kendaraan sendiri, taruh di mana, di depan mungkin ya. Saya nggak tahu. Pokoknya intinya default-nya itu sekolah tidak melarang kalian bawa kendaraan. Ya, seperti itu. Tetapi kan yang melarang siapa? Yang melarang aturan ya. Aturan itu, ya itu. Aturan dari negara. Harus punya SIM, apa, dan sebagainya. 17 tahun pun, udah 18 tahun, 20 tahun pun kalau nggak punya SIM kan tidak boleh bawa kendaraan kayak gitu. Nah, makanya pertama nanti diminta sama tim PTM gitu ya. Saya sebagai wali kelas itu diminta untuk mendata siswa yang mau bawa kendaraan sendiri, tetapi harus ada datanya. Nomor kendaraannya, SIM-nya juga, seperti itu. Maka diusahakan diantar saja ya. Kalau yang agak jauh seperti itu, harus misalkan dari rumahnya di mana, di Sumbang gitu ya, seperti itu. Nanti kalau bawa kendaraan sendiri, saya nggak tahu apakah boleh atau enggaknya ya, sama di depannya. Screening di depannya kayak gitu. Yang pasti nanti rencananya akan dikasih stiker khusus yang bisa masuk, seperti itu. Nah, kalau nggak bisa gimana? Ya, misalkan tetap maksa bawa kendaraan sendiri, ya nanti itu, ya saya nggak tahu gimana nanti teknisnya di depan ya, apakah parkir di depan atau gimana. Yang pasti sekolah sekolah tidak membenarkan, membolehkan maksudnya ya, seperti itu. Tetapi ya, dalam tanda kutip risiko ditanggung sendiri lah. Katakanlah nanti kena polisi atau apa, itu risikonya masing-masing seperti itu ya. Itu mengenai itu ya. Kemudian Pak, boleh nggak sih pakai kendaraan umum? Memang dianjurkan sebaiknya jangan. Tetapi kalau pakai kendaraan umum, misalkan naik Gojek atau apa ya, itu ya jaga jarak lah. Gojek jaga jarak gimana ya? Intinya kalau Gojek mungkin oke lah, mungkin cuma berdua ya boncengan. Tapi kalau naik angkot, naik bis gitu ya, kalian harus memastikan bahwa prokesnya secara ketat dipertahankan ya. Sebenarnya bukan cuma buat kalian sih prokes ini, tetapi buat teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru juga. Katakanlah gini, kalian naik bis gitu ya, naik umum, umpel-umpelan atau gimana lah, nggak prokes. Kan kita nggak tahu virus itu nempelnya di mana. Jangan-jangan di situ ya, bawa ke sekolah katakanlah. Kan kasihan teman yang lain katakanlah menjadi tertular. Walaupun kalian nggak tertular katakanlah seperti itu. Jadi yang namanya prokes ini untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan, ya aku fit ini, aku kuat ini, jangan kayak gitu. Kita kuat, orang lain belum tentu kuat. Misalkan saya kerja nih, saya dari Purwokerto katakanlah pulang ke rumah, harus bersih-bersih kan. Bisa jadi kan bawa penyakit kan gitu kan, makanya harus bersih-bersih, harus tahu diri lah. Di rumah ada orang tua, di rumah ada keluarga dan sebagainya. Ya sama kayak kalian juga. Manakala misalkan terpaksanya pakai kendaraan umum, ya harus sadar diri lah, kata dalam arti apa? Harus prokesnya harus dijaga dengan ketat. Makanya walaupun sudah diantar pun, walaupun sudah prokes pun, tetap masuk sekolah itu ada prosedurnya. Masuk sekolah pertama kalian dicek suhu dulu. Tidak boleh lebih dari 37 ya. Atau tidak boleh sakit. Rumahnya Purwokerto pun kalau lagi sakit nggak boleh ke sekolah. Kayak gitu. Khawatirnya apa ya? Ya menulari yang lain gitu kan, seperti itu ya. Habis cek suhu nanti cuci tangan ya, ada tempatnya di depan RPS di belakang upacara itu. Pokoknya entah jalan kaki, entah diantar, entah naik kendaraan sendiri, katakanlah bisa masuk misalkan seperti itu, ya tetap lewat situ ya, lewat di
di lapangan upacara ya, di situ ada petugas-petugasnya. Mungkin saya juga termasuk nanti ya. Seperti itu ya. Kemudian apa? Habis itu masuk ke apa itu bilik apa itu yang ada airnya ya mancur gitu ya, seperti itu. Dan nanti akan diarahkan ke ruangan masing-masing ya. Ruangannya sudah ada di jadwal tersebut. Ruangannya mana? Bagi yang kemarin mungkin sudah hadir, udah tahu ruangannya sebelah mana ya. Untuk kelas TKJ 4. Kayak gitu. Sudah selesai, ikuti prokesnya juga ya. Segera dijemput, segera pulang. Nggak boleh mampir-mampir lah, katakanlah seperti itu. Ya, ini salah satu gambaran mengenai PTM-nya. Pertimbangan yang lain yaitu tadi ya, yaitu hanya 2 hari, hanya maksimal 2 jam seminggunya. Bagian dari terutama bagian dari luar Purwokerto ya. Terutama bagian dari luar Purwokerto. Pertimbangan baik-baik, jangan memaksakan diri. Katakanlah, oke deh nggak apa-apa aku ngekos gitu ya, misalkan seperti itu. Nanti apa harus dipertimbangkan, bisa nggak nyari makan sendiri gitu ya. Karena 5 hari itu nggak belajar ya kan, maksudnya nggak belajar, nggak ke sekolah. Di sekolah pun nggak ada yang jual makanan gitu kan. Dan bahkan kalian kalau ke sekolah pun harus bawa bekal sendiri ya, yang suka lapar, yang suka haus gitu ya, bawa makan minum sendiri kayak gitu. Alat tulis nggak boleh pinjam-meminjam. Ya, kayak gitu. Itu yang akan menjadi pertimbangan. Mungkin nanti saya butuh data. Kira-kira setelah nanti saya jelaskan, atau nanti malam, atau nanti sore, atau setelah ini, saya akan mendata siapa yang kira-kira akan ke sekolah, siapa yang kira-kira tetap PJJ, seperti itu. Untuk saya sampaikan ke sekolah. Ya, untuk dapat, oh kayaknya ini mungkin, oh kayaknya ini nggak mungkin, misalkan seperti itu ya. Kayak gitu ya. Nah, mapel yang di PTMK sekarang itu, seperti yang saya pernah bilang juga, kemarin kalau nggak salah, itu mapel saya matematika saja, tapi yang bukan fisika ya. Yang matematika itu termasuk yang di PTMK. Kayak gitu. Ya, jadi DP1, DP2, DP3, DP4, kemudian matematika BK kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi apa. Kalau nggak salah matematika sampai BK deh. Kayak gitu. Kenapa matematika? Karena matematika itu 4 jam pelajaran sendiri ya seminggunya. Kemudian mungkin termasuk mapel yang agak krusial. Kemudian kalau BK ya kan kalian ketemu Bu Tisna ya, biar bisa ngobrol langsung seperti itu. Ya, itu mapelnya. Kemudian intinya secara jadwal itu ya ada Senin sama Selasa, tadi saya bilang Senin itu jam 13.15, Selasa jam 7.30, 10.30. Ya. Nah, mungkin sambil saya share screen aja Pak ya, sebentar ya. Wait. Oke, sudah muncul di situ? Sudah muncul sesi saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Perhatikan ya judulnya. Perhatikan judulnya ya. Jadwal pelajaran non-PTM. Artinya selain mapel tadi. DP, matematika, sama BK gitu ya. Seperti itu. Lihat kelasnya kalian khusus langsung ya. Kelasnya mana? TKJ 4. Hari Senin kosong nih. Ya kan? Lihat tuh, hari Senin. Hari Senin abu-abu semua tuh. Artinya apa? Di hari Senin kalian tidak ada KBM yang mapel non PTM. Tidak ada selain DP atau matematika atau BK kayak gitu. Begitu pula dengan hari Selasa, ya kan? Tuh kan? Ya, Selasa juga kosong. Jadi mapel-mapel yang bahasa Jawa, seni budaya, bahasa Indonesia, apa pokoknya yang banyak banget tuh, ada berapa ya? Mungkin 11 12 ya. Itu tidak pada hari Senin maupun tidak pada hari Selasa. Hari Senin dan Selasa kita fokuskan ke mapel DP yang ada 4, kemudian matematika atau BK. Itu Senin atau Selasa. Ya nanti jadi jadwal yang selanjutnya. Kayak gitu. Nah, kelas kalian, kelas TKJ 4 ini mulai ada mapel non-DP dan matematika BK-nya itu mulai hari Rabu ya. Hari Rabu ketemu saya secara daring semuanya, yaitu fisika. Ya, fisikanya pindah ke hari Rabu, jam berapa nih? Jam 1, 2, 3. Artinya apa? Kalau cloud X, otomatis hanya 15 kali 3 ya. Kan ini 3 CP nih, fisika ya. Jadi dari jam 7 sampai 7.45. Setelah fisika, kalian belajar seni budaya juga 3 jam juga, sampai setengah 9. Benar ya? Kemudian bahasa Inggris selesai jam 9.15. Kayak gitu, ya. Sorenya apa? Sore atau siangnya ya, LMS. Nah, ya Juan. Kok liver? Kok juga liver?
Kok kosong Senin sama Selasa ya? Lalu Juan dan lainnya. Saya ulangi lagi ya. Senin dan Selasa khusus untuk mapel yang di PTM-kan, yaitu ada DP1, DP2, DP3, DP4, matematika sama BK. Ya. Untuk TKJ 4, Senin Selasa hanya untuk 6 mapel itu. Juan, boleh open mic, kurang lebih seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya. Iya, Pak. Jadi, iya, kenapa ini kos? Ini kan judulnya tuh, jadwal pelajaran non-PTM. Jadinya ini yang totali menggunakan CloudX dan LMS. Ya. Kalian mulainya hari Rabu, CloudX dan LMS. Nanti saya jelaskan yang teknis yang PTM-nya ya. Sekarang saya jelaskan dulu yang non-PTM. Jadi mulai dari fisika, seni budaya, bahasa Inggris itu hari Rabu. Paginya CloudX, siangnya sampai sore LMS seperti biasa ya. Kemudian kita ke hari Kamis. Kalian boleh sambil lihat di filenya di situ, boleh sambil lihat share screen saja juga boleh ya, terserah. Mau sambil lihat mana. Lihat hari Kamis. Jam 7 sampai 7.45 PAI Pak Herdia. Kemudian sejarah Bu Nina sampai 8:30. Kemudian bahasa Indonesia Bu Yulita sampai jam 9. Kemudian bahasa Jawa Bu Indah. Nah, Bu Indah kan kalau nggak salah sebentar lagi mau cuti. Nggak tahu, saya lupa nggak kapan mulainya ya. Apakah ada penggantinya atau enggak, saya juga nggak tahu. Kalau penggantinya itu Pak Andang. Pak Andang kelas 12 biasanya. Kelas 11-12. Ya, seperti itu ya. Jadi hari Kamis ya, seperti itu. Kemudian hari Jumatnya adalah olahraga, hanya 2 JP. Ya, jam 7 sampai setengah 8. Lanjut bahasa Indonesia. Ya, lanjut bahasa Indonesia. Yaitu apa ini 2 jam juga sampai jam 8. 8 sampai 8.15 sementara break 15 menit ini kosong ya. Lanjut PPKN sampai dari jam 8.15 sampai 8.45. Dan jam terakhir itu kimia Bu Destia dari jam 8.45 sampai 10.30. Ya, seperti itu. Sorenya tentunya LMS. Nah, sekarang mungkin saya perlu jelaskan di sini ya mengenai seragam ini ya. Kadang-kadang yang sering jadi Sering jadi bahan pertanyaan juga. Kemudian termasuk Juan ya yang ikutnya PAK. PAK itu CloudX-nya tetap hari Senin jam 16 sampai 16.30 ya Juan ya. LMS-nya sesuai jam LMS PAI yaitu terserah ngikutin PAI-nya hari apa tadi? PAI-nya? Hari apa tadi ya? Hari Kamis ya? Masih ingat PAI? Nah, ini PAI kan hari Kamis ya Juan ya. Maka apa? CloudX-nya juga hari Kamis ya. Seperti itu Juan? Ya, nah ya sip ya. Jadi CloudX-nya tetap hari Senin 16 sampai 16.30 tapi LMS-nya hari Kamis. Jam 10 sampai 11.30 ya. Oke, nah mengenai seragam ya OSIS atau nuansa putih ya seperti Senin Selasa, Rabu Kamisnya Rabunya identitas atau nuansa putih kalau nggak punya identitas. Kamisnya batik TS kalau nggak punya ya batik bebas. Jumatnya pramuka kalau nggak punya ya batik bebas. Ya, itu mengenai seragam. Mengenai jadwal non-PTM, clear? Sudah jelas semuanya? Atau ada yang mau dipertanyakan lebih dahulu? Silakan. Tadi saya kepental, Pak. Ya? Oh, terpental. Gimana? Mau tanya? Enggak? Enggak, Pak. Itu jadwalnya berubah ya, Pak? Gimana? Jadwalnya? Jadwalnya berubah. Ya, jadwalnya berubah. Tak ulangi sekali lagi ya. Yang sedang saya munculkan ini adalah jadwal pelajaran non-PTM. Yang PTM apa saja? DP1, DP2, DP3, DP4, matematika, satu lagi adalah BK. Ya, kalau nggak salah itu nanti kalau salah ya saya ralat lagi. Gitu ya. Jadi, jadwal ini, kalian kan lihatnya TKJ 4. Loh, Pak, kok kayak tadi Juan tanya, Pak, kok TKJ 4 hari Senin kosong? Selasa kosong. Kenapa? Karena Senin Selasa ini nggak pakai jadwal ini. Karena Senin Selasa adalah jadwalnya kalian PTM. Sekaligus mungkin PJJ, ya. Bagi yang nggak ikut. Kayak gitu. Misalkan gini,
Herdian di Wangon rumahnya kan, Herdian nggak ikut PTM, ya nggak apa-apa, tetap ikuti yang jadwal yang PTM ya. Ikutnya lewat mana? Ikutnya lewat CloudX. Misalkan yang di Prokoto itu, apa ya? Afrizal ya, Afrizal udah masuk? Afrizal, halo? Belum? Belum ya? Siapa nih yang dari Prokoto? Sevelin? Januar? Iya, Pak. Januar ya. Katakanlah Sevelin atau Januar kan masuk nih hari ini ya, hari Kamis, hari Senin kan. Misalkan ini DP 1 katakanlah seperti itu. Atau matematika deh. Misalkan matematika. Sevelin ikut matematika, ketemu saya langsung di kelas. Tetapi teman-temannya lain, misalkan Herdian itu dari Wangon tidak ikut ke sekolah, ikutnya lewat CloudX. Kayak gitu ya. Jadi di waktu bersamaan ngikutin. Ini gambaran, tapi nanti secara khusus setelah ini saya jelaskan secara khusus. Itu gambarannya ya, Herdian ya. Jadi Senin Selasa itu tidak ada jadwal mapel non PTM. Karena Senin Selasa diplot kelas TKJ 4 untuk PTM. Untuk mapel PTM, untuk mapel PTM. Yang tidak ikut PTM, ngikutin yang mapel PTM ya. Dengan apa? Lewat CloudX. Seperti biasa ya. Ibarat kata sekarang lagi Maaf, saya masih bingung, Pak. Januar kira-kira datang nggak ke sekolah? Datang, Pak. Datang ya. Berarti Iya. kalau datang sih aman sebenarnya, nggak bakal bingung. Yang bingung biasanya tuh yang nggak datang ya, yang nggak akan datang. Nah, besok berarti nggak ada CloudX ya, Pak, pagi ya, Pak? Nggak. Besok nanti jadwalnya setelah ini ya, setelah saya jelaskan ini. Oh. Senin, Selasa, jadwalnya lihat kan kosong di sini nih. Senin dan Selasa. Ya, wis ki sida. Halo? Ya, Senin, Selasa itu mapel produktif, mapel PTM ya kan produktif, atau matematika, atau BK. Nanti jadwalnya setelah ini saya jelaskan. Ini cuma gambaran dulu ya. Jadi, Ya, Pak. Januar karena datang, maka nggak perlu pusing. Yang penting datang gitu aja deh. Iya, Pak. Itu nanti masuk kelas A apa kelas B gitu loh. Yang harus dipikirkan. Ya. Masuk kelas mana nih? Akun nih, kayak gitu ya. Nah, yang lain ngikutin lewat CloudX. Tetap ada CloudX-nya. Kecuali separuh masuk semua ya. Kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau masuk semua sih nggak usah ada CloudX. Ya. Asumsinya kan sebagian CloudX, sebagian langsung di kelas. Jadi gini loh, bayangkan ibarat sekarang itu kita lagi PTM ya, ibaratnya ya. Di ruangan saya ini ada siswa-siswa nih yang lagi belajar dengan saya langsung. Kalian kan dari rumah kan? Ya nggak? Ya? Halo? Seperti itu? Iya, Pak. Iya ya. Bayangkan di ruangan Ya, ini Pak. tuh ada siswa-siswa nih. Sedang saya jelaskan tentang jadwal kayak gini nih. Materinya tentang jadwal gitu ya, seperti itu ya. Kan kalian dari rumah ngikutin juga kan? Nah kayak gini gambarannya. Itu untuk hari Senin dan hari Selasa. Sedangkan Rabu, Kamis, Jumat, ini ada muncul jadwalnya tuh kan? Fisika, seni budaya, bahasa Inggris. Ini seperti biasa ya. Paginya CloudX, sorenya adalah LMS. Nah, kalau ini gimana Pak yang Senin Selasa? Misalkan Senin kan kalian siang-siang kan CloudX-nya. PTM-nya kan jam 13.15. Perhatikan ya. Maka LMS-nya pagi-pagi. Ya. Misal besok matematika ya jam 13 ya, yang PTM. Oke, matematika jadwalnya matematika. Maka apa? LMS-nya itu pagi-pagi dikerjakannya. Siangnya baru yang pertemuan langsung atau CloudX. Hari Selasa gitu ya. Misalkan hari Selasa juga matematika katakanlah ya. 7:30 sampai 9:30 PTM dan CloudX. Siangnya adalah LMS. Clear untuk jadwal ini? Clear, Clear, Pak. Pak. Clear ya? Clear. Sekali lagi ya. Jadi kalau hari Senin LMS dulu baru CloudX dan PTM. Hari Selasa PTM dan CloudX, siangnya baru LMS. Rabu, Kamis, Jumat normal seperti biasanya kita, yaitu paginya CloudX, siang atau sorenya LMS. Ya. Saya akan ganti ini berkas. Sudah muncul?
Sudah, Sudah, Pak. sudah. Desta PWT nanti ada pembagiannya lah, ini yang mau saya bahas ya, Juan ya. Nah, lihat nih judulnya. Judulnya lihat. Jadwal pelajaran tatap muka Minggu Ganjil. Minggu besok itu Minggu Ganjil. Ingat ya, besok itu mulainya kita ganjil. Berarti acuannya ke sini ya. Perhatikan semuanya. Acuannya ke jadwal ganjil untuk minggu besok. Bukan jadwal yang satunya lagi, bukan. Tapi Minggu Ganjil. Siap semuanya? Fokuskan ke hari Senin dan hari Selasa kelasnya kalian. Saya zoom kayak gini aja ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya, lihatnya. Kita fokus hari Senin nih. Senin ya, Senin. TKJ 4. Nah, ini kan TKJ 4. Saya agak geser dulu deh. Biar kelihatan full. Perhatikan, besok Minggu Ganjil. Saya lagi share jadwal yang ganjil. Lihat di sini. TKJ 4. Bisa nggak sih kayak giniin? Oh, nggak bisa ya. TKJ 4. Tapi nanti jadi nggak jadi di kalian ya. Lihatnya, perhatikan. TKJ 4 itu paginya LMS. Ya, lihat. Paginya LMS semua. Baik yang mau PTM maupun yang PJJ. Pagi LMS dulu. Clear? Sekarang, karena Senin jadwalnya siang, jam 13 sampai 15, lihat, perhatikan. Jam 13 sampai jam 15, yang sebelah kiri DP2 full. Bener? Yang sebelah kiri? Betul. Betul, Pak. Full ya? Betul. Ya. Betul. Yang sebelah kanan, DP1, 2 jam. Pelajaran maksudnya ya, 2 CP. Kemudian sisanya matematika. Ini saya nih. Ya, mat 7 itu saya. Ya, yang sebelah kiri DP2 full 4 slot ini ya. 1, 2, 3, 4. Artinya 2 jam full dari jam 13 sampai jam 15. Sedangkan yang sebelah kanan jam 13, 14-nya DP1. Jam 14, 15-nya matematika sama saya. Ruangannya yang sebelah kiri A23. Yang sebelah kanan A24. Kelihatan di atas? Di bawahnya TKJ 4? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Yang sebelah kiri A23, yang sebelah kanan A24. Artinya apa? Ini pentingnya nih, krusialnya. Perhatikan baik-baik agar paham. Yang sebelah kiri jadwal untuk nomor urut ganjil. Not ya. Jadwal untuk nomor urut ganjil. Berarti ada Adeska, Andika, siapa lagi? Dava, Dina, ya, Faizal, kemudian siapa lagi? Juan ya. Baik. Juan, Afrizal, saya harus hafal nih kalian. Kemudian Bagas, Aidil, Nafisa, Naufal, Rosa, Sevelin, Yanuar. Hafal semua saya tuh. Kalian udah hafal belum nama teman-temannya? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Nomor absennya juga harus hafal ya. Saya hafal semua nomor absen kalian. Tapi kalau ketemu pangling, Pak. Oh gitu. Ya. Nah, itu perhatikannya tadi saya sebutkan kan ganjil, nomornya ganjil. Itu masuknya hari Senin ke ruang A23. Yang dipelajari apa? DP2. Dari jam 13 sampai jam 15. Ya. Yang di rumah menyimak LMS-nya DP2. Misalkan ya, misalkan 1, 3, 5, 7, 9 itu ke sekolahan gitu ya, misalkan ya. Maka masuk ke ruangan A23 untuk mengikuti DP2 tatap muka dengan Bapak Ibu. Pak gurunya sama namanya DP2? Pak Bintang. Pak Bintang ya, ketemu Pak Bintang. 11, 13 sampai 12 sampai 27 katakanlah dari rumah gitu ya, seperti itu. Maka apa? Nyimak CloudX-nya Pak Bintang. Ada gambaran? Iya, Pak. Ya, sip. Ada, Pak. Ada. Nah, sekarang
kita fokus ke yang nomor genap. Nomor genap, ya, bagi yang datang ke sekolahan, itu ke ruangan A24. Ini jajaran nih. Gedung A, ini maknanya ya. Gedung A, lantai 2, nomor 3. Di depan, di atas, apa namanya, pintu ada keterangan, ada tulisannya. A23, A24, kayak gitu. Meskipun ini posisinya di depan, ya, dekat perpus, dekat ini literasi garden ya seperti itu, tapi kalian harus ke belakang dulu ya, harus itu dulu, ada cek dulu ya, cek poinnya di lapangan upacara ya, baru ke depan lagi seperti itu, nggak boleh langsung ke kelas, kayak gitu ya. Sebentar saya cek dulu, berarti yang ganjil genap masuk bareng kah Pak? Iya, masuk bareng, cuma beda kelas ya. Halo semuanya, Juwana yang lainnya. Ya, Pak. Masuk semuanya bareng ya. Jadwalnya sama, jadwal jamnya sama ya, sama-sama jam 13 sampai jam 15. Cuma kalau yang ganjil ikuti yang ganjil yang sebelah kiri, kalau masuk ke sekolahan ke ruang A23 mengikuti mapel DP2 dari jam 13 sampai jam 15. Yang di rumah nyimak Cloud X-nya DP2, Cloud X-nya Pak Bim tenang. Sedangkan yang genap yang datang ke sekolah masuk ke ruang A24. Ya. Jam 13 sampai jam 15 ketemu DP1. Ketemu Pak Hilman ya. Iya, DP1 Pak Hilman. Iya ya. Betul. Pak Hilman. Yang di rumah ikut Cloud X itu. Cloud X-nya Pak Hilman. Lalu setelah itu tetap di ruangan yang sama, jam 14 sampai jam 15 saya masuk. Kita belajar matematika. Yang di rumah, yang nomor genap, ikut Cloud X matematika jam 2-nya ya. Seperti itu. Ananda. Siapa lagi? Aska. Nomor 6 itu Desta ya. 8 itu... Siapa ya 8 ya? Elisa. Siapa? Elisa 10 Herdian. Oh iya, Elisa. Karena tadi tidak ini ya. Hafal Elisa, ya, Ci? Herdian itu ya. Kemudian Lutfi kan. Ya, karena apa? Yang genap pokoknya ya. Aksal, Yusuf, ada Muzaki, ada Nasila, Rahmat, Satria, Tahta, dan terakhir Zaki ya. Itu kalau ke sekolah masuk A24 ya, jam 1 sampai jam 2 siangnya masuk pelajaran akan ketemu dengan Pak Hilman, dan 2 sampai jam 5 3-nya ketemu sama saya. Seperti itu, clear? Clear, Pak. Clear, ya. Nah, Clear, Pak. Pak, mau tanya. silakan. Berarti yang PJJ itu Cloud X-nya DP1 ya, Pak? Iya. Besok Herdian DP1 sama matematika. Jam 1 sampai jam 2 DP1, jam 2 sampai jam 3 matematika. Juan itu DP2 dari jam 1 sampai jam 3. Yang dari rumah ya. Yang lewat Cloud X. Seperti itu sama, ini pokoknya sama ya. Seperti itu. Jadi apa? Nanti diharapkan satu kelas itu enggak paling maksimal, berarti kan kalau kita kan 14 ya, maksimal 14 siswa gitu. Ya. Clear untuk hari Senin, sekarang ke hari Selasa ya. Halo? Responnya? Clear? Iya, Pak. Ya. Nah, hari Selasa pagi-pagi lihat. Dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Nah, pelajarannya dibalik. Ya. Sekarang gantian. Kalau yang datang ke sekolah, ya. Kalau yang datang ke sekolah tetap ya, yang ganjil A23, yang genap A24. Nomor absennya. Tetapi pelajarannya nanti yang masuk dibalik. Ya. Yang ganjil menjadi DP1 lanjut matematika. Ya. Yang genap DP2 all. Clear? Halo? Masih ada Clear, clear.
Ya. Clear. Barangkali ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Mumpung masih ada banyak waktu ya. Ini saya ini deh, highlight deh, biar kelihatan ya. Oke. Jadi Ini ada 2 link ya Pak? gimana? Link dibedakan ya? Ya, linknya dibedakan. Nah, itu tadi saya belum tahu gimana nanti bedainnya. Saya mau tanya-tanya dulu. Karena kan link cuma apa bisa dipakai 2 ya? Masa bisa dipakai 2 sih? Masa bersamaan bisa ya? Nggak bisa ya? Saya nggak tahu teknisnya gimana. Mungkin nanti sama ini dibuat kali ya sama timnya ya. Tapi linknya 2 ya. Yang ganjil ikut link ganjil, yang genap ikut link genap. Mungkin nanti kalau saya buatkan link untuk absen ganjil, link untuk absen genap gitu mungkin ya. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Link ganjil Senin, link genap Senin, link ganjil Selasa, link genap Selasa. Kalau Rabu, Kamis, Jumat sama semuanya. Kan seperti biasa yang sudah berjalan ya. Paginya CloudX, siangnya LMS. Itu ya. Ini minggu ganjil, yaitu minggu depan, tanggal 27 sampai tanggal 1 Oktober. Ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke minggu genap, yaitu mulai 4 Oktober sampai 8 Oktober. Ya. Masuknya ke minggu genap. Klik genap. Ya, genap ya. Minggu genap. Seperti itu ya. Nah, tetap sama hari Senin sama hari Selasa. Lihat, mapelnya sekarang berbeda. Halo? Halo, hai. Iya, Pak. Ya. Iya Pak. Nah, untuk minggu genap, itu yang nomor ganjil, ruangannya samanya 23 sama 24 ya. A23 sama 24. Pokoknya ganjil 3, belakang 4 gitu ya. Yang genap 4 gitu ya. Cicilan kok ruangannya. Nah, yang siswa ganjil, jamnya sama ya. Jam 1 sampai jam 15. Jam 3 sore. Hari Selasanya yang pagi. Pokoknya gini deh, ingatnya ya. Pokoknya PTM itu atau blended itu adalah Senin siang, kemudian Selasa sore gitu aja. Sorry, kebalik ya. Senin siang, Selasa pagi. Yang dibalik itu LMS-nya ya. Hari Senin dibalik LMS-nya. LMS dulu baru PTM atau PJJ lewat CloudX. Hari Selasa PTM atau PJJ lewat CloudX, siangnya LMS. Lanjut dulu ya. Nah, untuk hari yang pekan depan hari Senin yang absen ganjil, pelajarannya DP4 jam 1 sampai jam 2 sore. Dilanjut SKD Bu Woro nih, yang ada praktikumnya. SKD sering banget praktikum ya, makanya ada PTM-nya. Ketawa. Ya. Kayak gitu ya. Jadi SKD itu berarti kan SKD itu banyak ini loh, banyak praktikumnya. Kalian harus full ya. Kalau nggak full nanti kan bisa nggak lulus tuh. Beneran. Yang penting kerjakan deh. Susah ya, namanya sekolah ya susah. Ya, jangan ininya gini deh. Mapel apapun jangan sampai kalian tidak menyelesaikan pekerjaan. Jangan. Ya. Perkara pekerjaannya kurang rapih, kurang bener, itu perkara nanti. Ya. Perkara nanti. Yang penting itu dikerjakan terlebih dahulu. Mapel apa saja, bahasa Jawa, SKD, olahraga. Ya. Mungkin habis ini saya bahas itu. Itu yang hari Senin ya. Yang ganjil pelajarannya DP4, berarti siapa? Pak Bowo ya? Benar? Iya, Pak. Pak Bowo, kemudian SKD ketemu Bu Woro. Ya. Yang ganjil. Yang genap ketemunya sama DP3 Pak Yogi. Ya. Bener nggak Pak Yogi bener ya? Saya masih lupa loh. Karena Pak Yogi itu kalau Pak Yogi DP3. DP3 ya. Kalau yang di RPL itu Pak Yogi DP1. Iya kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya di inilah bolak-balik ya. Kemudian habis itu BK. Ya. Yang genap adalah BK. Habis DP3 kemudian ketemu BK. Sebaliknya hari Selasa dibalik jadwalnya ya. Mungkin saya kasih ini lagi. Warna. Kemudian hari Selasa dibalik ya. Selasa
Yang ganjil DP3 dan BK, Pak Yogi sama Bu Tisna pagi-pagi. Ya. Kemudian yang genap dibalik ya, SKD sama DP4. Seperti itu, saya stop share terlebih dahulu. Itu kurang lebih yang harus saya jelaskan dan kalian harus paham. Kalau nggak paham, nanti salah kamar kalian. Ya. Terutama yang pas PTM, aku ikut project yang mana nih gitu ya. Seperti itu. Makanya sangat penting untuk menghadiri ini. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Itu minggu ganjil nggak ada SKD apa ya? Enggak, matematika juga. Iya, matematika minggu genap ada enggak? Enggak ada. Gini deh. Saya share screen warna putih aja ya. Whiteboard. Tapi saya sukanya yang warna hitam nih. Sebentar. Sebentar dulu. Saya mau buka PowerPoint. Mana nih PowerPoint-nya? Oh, belum. Bentar ya, tak tunggu dulu. Sudah muncul? Hitam? Sudah Pak. Saya senang warna hitam sekarang karena lebih jernih kayak papan tulis gitu ya. Nih, ganjil ya. Ganjil. Mapelnya adalah tadi berapa? DP. Aduh, saya lupa lagi. DP2 yang 4 jam ya? DP2 matematika sama DP berapa tadi ya? DP1 ya? DP1 ya. DP1 genap ketemunya akan dengan DP3 ya. DP4 kapan ketemu nggak? Ketemu ya. Yang hari genap juga kan ya? DP4 kemudian ada SKD. PK ya. Benar ya? Iya, betul Pak. Ya, kayak gini ya. Jadi, tak ulang lagi. Kita akan ketemu matematika 2 pekan sekali. Artinya gitu kan? Kalau kita baca jadwal tadi, Betul. ganjil genap ya. Ini saya juga harus konfirmasi ke sekolah, Bu. Nanti saya salah gitu ya. Tapi kayaknya sih kayak gini benernya ya. Jadi, minggu ganjil nanti akan ketemu PJJ sekaligus yang di rumah gitu ya. DP2 matematika sama DP1. Minggu genapnya ketemu DP3, DP4, SKD, dan BK. Ya. Jadi kan ini 2 ya. Kalau ini kan 4. 2. Artinya 2 kali setengah jam. Ya. 1 JP-nya 30 menit. Kayak gitu ya. Maksudnya seperti itu. 2 artinya ya 60 menit pertemuannya. 4 artinya 120 menit. Ini masing-masing berarti 60 menitan ya. 60. Katakanlah ini di hari pertama, ini hari kedua, katakanlah seperti itu. Ya. Seperti itu. Cukup jelas mengenai mapelnya? Mengenai apa pergantian-pergantian mapelnya ya? Jelas ya? Pak, jelas. Ya, sip. Ini saya stop share terlebih dahulu. Nah, apa itu nama? Kalau yang mapel non PTM itu semingguan ya. Apa nggak ada ganjil genap? Tidak ada siswa ganjil, siswa genap juga. Semuanya normal seperti biasanya kita. Yang perlu diperhatikan adalah jadwalnya berubah. Ingat ini sekarang mapel apa kayak gitu. Ya. Oke, jadi mungkin nanti kalau saya udah tahu gambarannya apa, nanti saya tanya ke sekolah dulu. Mungkin di grup kita itu deskripsinya akan saya rubah lagi PTM yang umum ya, seperti itu. Oke, clear? Clear, Pak. Clear. Nah, sekarang saya mau yang kedua. Ya, mengenai LTS kemarin. Walaupun kemarin saya sudah jelasin ya. Kalau kemarin kan belum tahu waktu ini siapa yang berapa siswa yang masih 0 dan sebagainya ya. Karena sudah tahu sekarang udah saya bagi jadi tahu, harus saya kasih tahu. Saya nggak bilang siapa-siapanya, tapi gini ya Mas Di. Di situ kan ada pengetahuan keterampilan. Ya nggak?
ada P, ada K. Kalau ada C, saya buka lagi nih. Mana nih? 20 TJA 1. Sebentar ya. Sebentar. Oke, saya mau share screen. Sudah muncul share screen saya? Sudah. Nah ya, lihat. Ini nama peserta didiknya, ya nama peserta didik gitu. Ini siswa tahun lalu. Dan saya nilainya ngarang. Lihat ya, anggap aja ini nilainya kalian. Anggap saja. Seperti itu. Lihat, di sini kan ada pengetahuan 1, 2, 3. Artinya apa? Ini KD1, KD2, KD3. Kalau untuk agama ini mungkin cuma baru 1 KD saja ya yang dipelajari, yang diujikan. Makanya hanya pengetahuan 1 sama keterampilan 1. Contoh PPKN itu sudah 2 KD, contoh sejarah itu sudah 3 KD. Ya, seperti itu. Nah, ada nilai UTS, ada nilai NTS. NTS itu nilai tengah semester. Ya, ini gabungan antara UTS, P, dan K. Harian P sama harian K. Nanti muncullah predikatnya yang menyebabkan kalian aman atau tidak aman atau perlu bimbingan. Yang tidak aman, saya minta ada pertemuan dengan kalian dengan orang tua juga. Seperti yang pernah saya bilang. Yang di Prokerto mungkin kalau ada ya, saya nggak ini harus ketemu langsung. Kalau yang di luar Prokerto mungkin saya lewatnya Cloudx atau Zoom juga. Ya, untuk membicarakan strategi biar nggak kayak gini. Terutama nanti di rapot bulan Desember. Karena gini, ini belum rapot ya, ini masih bisa berubah. Yang Desember itu yang akan selamanya kalian pegang. Seumur hidup akan kalian bawa. Katakanlah ini rapot gitu ya, ini selamanya sampai kalian tua pun akan dibawa terus kan. Apa ya mau kayak gini kan nggak mungkin kan. Nah untunglah ada yang namanya LTS ya. Tengah semester. Ini rapot sementara lah katakanlah. Gambaran kalian sudah belajar selama 3 bulan. Nah lihat nih, perhatikan yang pertama. Mengenai UTS itu default, tidak bisa dirubah, kecuali, ini sangat jarang ya, kecuali guru mapel, oke deh, kita perbaikan semuanya, karena nilainya kecil-kecil semua, gitu ya, seperti itu. Katakanlah lebih dari 50% matematika itu nilainya di bawah 60. Saya memutuskan untuk perbaikan semuanya, kayak gitu ya, boleh. Tapi ini sangat jarang ya. Jadi defaultnya tuh UTS dan UAS nanti tuh tidak ada perbaikan. 50 ya 50 tetap nanti akan diperhitungkan di rapot. Nah, lihat ya, ada pengetahuan sama keterampilan, ini kan nilai yang masih berjalan kan. Ini masih bisa berubah. Ya, masih bisa berubah. Siapapun kalian yang melihat LTS-nya kok merah-merah yang sebelah kiri ya P sama K, ini masih bisa berubah. Yang wajib sekali dirubah itu yang 0 ya. Apa itu 0? Kalian belum mengerjakan, belum ulangan kah, belum mengerjakan tugas kah, seperti itu. Fisika, nah untungnya fisika itu saya memberikan 2 buah penilaian ya, penilaian tugas dan penilaian ulangan. Oke? Ada beberapa siswa yang belum ikut ulangan, nilainya 45, ya kan? Yang pasti di bawah 60 pasti. Kenapa? Karena itu rata-rata atau di mix ke persentase, misalkan ulangannya 70%, tugasnya 30%. Ulangannya masih belum, ya udah walaupun tugasnya dapat 100, cuma dapat 30 kan? Endingnya baru dapat 30. Harus dirubah ya, harus ikut ulangannya. Jadi 50, yang dapatnya 50 kayak gini nih, biasanya ulangan tapi nilainya masih kecil. Tugas masih kecil juga atau belum lengkap. Nilainya di bawah 60. Ya. Kalau yang 0 sekali lagi, sama sekali ini adalah kalian belum mengerjakan. Wajib diselesaikan. Kapan waktu menyelesaikannya? Mulai pekan depan ya. Saya minta kalian proaktif menghubungi guru mapel yang nilai kalian masih seperti ini. Padahal saya rasa guru mapel lebih proaktif dari kalian ya. Tolong Mas Herdian, tolong Mbak Rosa ini disampaikan ke kelas nama-nama yang belum ulangan, nama-nama yang belum mengumpulkan tugas gitu kan. Saya lihat di grup kayak gitu. Harus itu kalian ya. harusnya kalian yang seperti itu, bukan bapak ibu gurunya gitu ya, seperti itu. Itu kan nilai buat kalian, bukan buat bu guru, bapak guru seperti itu ya. Itu nilai bukan buat saya, tapi buat kalian. 50 ya buat kalian, 0 ya buat kalian gitu ya.
Kayak gitu. Bapak Ibu guru tidak ada kesalahan apapun ketika kalian nilainya 0 atau 50. Ya. Salahnya itu kalau ya salah ya. Kalau tidak melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Itunya. Kalian ulangan dapat 80 dikasihnya 50 misalkan. Kan mungkin perlu dipertanyakan, ya. Tapi nilai 50 0 itu apa yang kalian usahakan? 0 artinya belum mengupayakan apapun. Justru malah Bapak Ibu guru yang proaktif. Ayo dong diselesaikan ini. Maksimal kapan gitu. Harusnya kebalik ya, harusnya itu kalian. Ya, harusnya siswa yang Pak, Bu, ini saya belum selesai yang ini, saya belum mengerjakan ini, minta waktu lagi atau gimana. Intinya itu ya, ayolah latihan dewasa, latihan bertanggung jawab ke diri sendiri ya. Latihan apa istilahnya itu? Apa yang terjadi di kita itu karena kita itu loh. Ya. Ada nggak yang nilainya 100 di LTSA? Ada banyak. Kelas kita juga banyak. Yang nilainya A+ itu banyak kelas kita. Nggak cuma 1, 2. Yang nilainya 0 ada. Jadi kan ini sebenarnya bukan karena mapelnya nggak bisa dikerjakan atau apa ya. Iya karena ada yang rajin, ada yang kurang rajin gitu lah. Intinya seperti itu. Dan saya rasa sudah saatnya kalian mulai belajar berpikir dewasa ya, belajar bahwa ini amanah dari orang tua. Sekolah itu amanah orang tua ya, buat kalian. Kalian dipercayakan untuk sekolah di sini, tentunya ikuti tata aturan main yang di sekolah ini ada. Di SMA Telkom, sekolahnya itu walaupun nggak paling mahal, tapi termasuk yang tinggi. Ya, yang mahal-mahal lagi ada ya di Banyumas. Termasuk yang tinggi. Ya, kalian harus melihat orang tua dong. Orang tua betapa berjuangnya buat kalian, membiayai kalian kok untuk main-main gitu kan. Sayang lah, jangan ya. Toh ini juga buat masa depan kalian. Kayak gitu. Dan ingat lagi, jangan pernah berkecil hati ya, nilainya kecil jangan. Ingat, sekali lagi ya, sekolah itu ladang berlatih. Nilai kecil belum bisa, sangat-sangat wajar. Tapi jadilah siswa yang apa adanya. Siswa ketika nilainya kecil, artinya itu perlu berlatih lebih keras lagi. Ya. Sampai seberapa keras ya tergantung kalian masing-masing yang bisa menilai kan. Kayak gitu. Apakah belajar 1 jam cukup, 2 jam cukup kan masing-masing yang bisa menilai. Ada yang cuma belajar 15 menit nyantel kan ada kan. Jadi secara teori nggak ada yang bisa kamu belajar sekian lama ya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalian bisa mengukur diri sendiri. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Seimbang ya. Ada kalanya belajar, ada kalanya bermain. Belajar aja kan bosan juga. Nggak baik juga. Harus sosialisasi ya, harus olahraga, harus apa kayak gitu. Seimbang. Kadang saya kalau secara strict gitu ya, itu memisahkan gini. Senin, Jumat itu waktunya belajar. Lupakan yang lain. Sabtu, Minggu waktunya bermain, lupakan belajar gitu loh. Saya kadang-kadang strictnya kayak gitu. Biar adil ya, biar seimbang. Kayak gitu. Saya biasanya Sabtu Minggu kemana, naik gunung atau kemana, biasanya kayak gitu kan, menjelajah kemana. Kayak gitu. Ya. Atau kalau nggak bisa kayak gitu, ya udah deh, waktunya siang-siang untuk belajar ya belajar. Nanti mungkin ada sela-sela waktu apa, buat game atau apa, terserah kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Game itu bukan hal yang buruk ya. Yang buruk itu kecanduan. Ya, kecanduan nggak bisa ngatur waktu. Seperti itu. Ya, kecanduan belajar sih nggak apa-apa ya. Kecanduan game gitu. Saya juga main game, kalau dulu namanya Pro Evolution Soccer ya. Sekarang namanya apa itu? E-football ya. E-football. Saya main e-football. Ya. Seperti itu. Tapi kan ya di sela-sela kan, ketika misalkan lagi apa, setelah selesai apa, rewardnya itu. Situ ada gitu ya. Ini saya lagi ngobrol dengan kalian, katakan saya lagi kerja nih. Nanti rewardnya mungkin main game sekali permainan, 2 kali permainan, terus baru apa kayak gitu. Ya, itu reward. Jadi oke lah, jadi apa ya, kadang-kadang kita tuh butuh reward ya. Orang lain, reward orang lain mungkin nggak ada kan, ke diri kita sendiri aja deh. Kalian mencapai apa, kasih reward. Mencapai apa, kasih reward. Kayak gitu ya, seperti itu. Ke diri sendiri aja deh. Pokoknya aku setelah belajar ini mau nonton apa, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa. Ya. Game itu, sekali lagi, game itu nggak jelek. Yang jelek adalah kecanduan game. Ya. Bahkan kalau zaman sekarang, game bisa buat mata pencaharian juga. Lah anak-anak RPL bikin game, dijual kan. Belajar mati-matian di RPL buat bikin game,
Itu kan ada manfaatnya sebenarnya kan. Kayak gitu. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami penjadwalan, memahami, sudah mulai hafal bagaimana SMA Telkom ya, seperti itu. Cara kerjanya gimana. Reward and punishment-nya apa, reward and konsekuensinya seperti apa. Ya. Mengenai nilai, SMA Telkom itu tidak ada nilai gratis. Ada usaha, ada nilai gitu aja deh. Kata kuncinya ya. Semua mapel. Mapel apapun yang menurut kalian susah, pasti kalian dapat nilai. Ya. Saya lihat teman-teman matematika bagus-bagus kok, ulangannya bagus-bagus, UTS-nya bagus-bagus, walaupun ada 1-2 yang masih jelek ya, seperti itu. Dan itu dapat dianalisis kok kenapa nilainya kecil. Dan itu sebagian kecil masalahnya ya. Kalau sebagian besar mungkin saya ngajarnya kurang ini. Tapi saya lihat nilainya bagus-bagus ya. Rata-ratanya pun gede. Rata-ratanya sekitar 70-an. Ya, yang dapat 90-an itu banyak. 80-90 itu banyak. Yang dapat di bawah 60 itu karena itu belum ulangan, belum ngumpulin tugas. Itu aja sih. Ya. Juan, halo Juan. Masih bisa mendengar saya? Ya Pak, ya Pak. Juan dulu pindah ke sininya waktu SMP atau SMP-nya di Kalimantan? Di Kalimantan, Pak. Di Kalimantan. Noval di Papua ya? SMP-nya Papua ya, Noval ya? Ya, Pak. SD di mana SD? Di sana juga. Iya. Itu bahasa Jawanya tinggi nilainya. Lumayan bisa, Pak. Lumayan bisa. Iya kan? Noval, Juan itu nilainya tinggi loh, bahasa Jawanya loh. Nilai tinggi dari mana? Pertama itu dari mengerjakannya dulu ya. Dari mengerjakannya. Seperti itu. Kedua mungkin berlatihnya lebih keras lagi. Saya nggak tahu ya antara Juan sama Noval ini kan nggak tahu belajarnya kayak apa. Yang pasti nilainya tinggi kok. Nilai dua siswa ini tinggi. Coba yang sehari-hari pakai bahasa Jawa. Kok nilainya ada yang di bawah 60? Itu karena nggak mengerjakan. Saya cek itu karena nggak mengerjakan ya. Bukan karena nilainya, karena nggak bisa, bukan. Seperti itu. Ya. Yang saya lihat, saya amati di daftar nilai itu, siswa nilai di bawah 60 karena ada 1-2 yang masih 0. Kalau 40-50, berarti ulangan masih kecil, itu sangat wajar. Nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu Guru pasti akan memberikan penugasan yang lain. Agar nilainya nggak segitu. Gitu. Ya. Jadilah siswa apa adanya siswa lah. Jangan neko-neko, jangan apa ya. Jangan takut. Aduh, aku nggak bisa, akhirnya pergi, nggak mengerjakan sama sekali, ya nggak solusi. Ya, seperti itu. Oke? Cukup jelas ya? Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Sebelum saya end. Tadarusan. Iya, tadarusan wajib lah ya. Otomatis itu Maya Hadian ya. Tadarusan, biasakan, selain Juan tentunya ya, itu sebelum jam 7, tadarusan dulu. Minimal banget 5 ayat kok, nggak harus banyak-banyak. Itu juga buat diri kalian juga sih ya. Iya, dalam kata kutip, sebelum kita mengejar dunia, mengejar akhirat dulu, kan seperti itu. Mengejar dunia jam 7 ke sana ya, belajar ilmu dunia lah, seperti itu. Ya, Herdian, tolong di ini, dan semuanya juga support ya. Jadi biasakan lah ya sebelum, ya cuma 5 ayat kan pendek tuh. Nggak harus panjang-panjang. 5 ayat aja, misalkan jam 6.50 udah mulai, udah selesai, ya udah aja tinggal nungguin Bapak Ibu Guru datang gitu aja. Kayak gitu ya, Herdian dan yang lainnya. Cukup jelas? Ya. Beberapa siswa yang kemarin tidak aman saya undang untuk kayak gini ya, meet kayak gini dengan orang tua dengan saya. Untuk yang di luar Purwokerto, yang di Purwokerto mungkin akan saya datangi atau saya undang ke sekolah. Siapa? Rahasia ya. Fokus ke diri masing-masing aja gitu. Baik, ada lagi? Cukup jelas ya? Cukup ya. Kalau yang berangkat dari Selasa gimana Pak? Itu maksudnya gimana nih? Herdian nih. Saya lihat di chat. Tadarusnya, Pak. Oh. Kayaknya kalau yang siang nggak apa-apa lah. Ya, atau yang ini kan PTM ya. Gini, saya nggak tahu apakah karena ini belum berjalan ya. Apakah
siswa masuk sebelum jam 13 katakanlah, atau sebelum setengah 8, sudah bisa ini apa belum, nggak tahu ya. Tapi ya idealnya memang gini, misalkan masuk setengah 8 ya, kalian sebelum setengah 8 selalu sudah join kan? Ya, agar setengah 8 langsung go gitu loh. Bapak Ibu guru setengah 8 udah masuk kelas, tinggal persiapan setengah 8 langsung go kayak gitu. Saya kalau misalkan di sekolah ngajar langsung biasanya kayak gitu. Cuma kan nanti harus ada tambahan teknis kan, saya harus nyiapin yang di rumah seperti itu. Kayak gitu, ya. Tadi habis subuh aja ya. Ya kalau bisa diusahakan sebelum pelajaran dimulai, PTM maupun yang PJJ ya, hari Senin Selasa itu, ya waktunya jam 1, misalkan ya sebelum jam 1, waktunya setengah 8, ya sebelum jam setengah 8, diusahakan ya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Nah, nanti saya minta datanya atau dibikinkan list di grup ya. Yang ini bukan pasti sih, maksudnya yang akan datang gitu aja, yang akan datang ke sekolah maksudnya ya. Oke, saya minta di-listkan ya, Herdian dimulai. Misalkan list akan datang, list tidak datang gitu ya. List daftar ikut PTM, daftar tidak ikut PTM gitu ya. Katakanlah Herdian tidak sekolah, maka menuliskan daftar tidak ikut PTM. Ya, untuk didata, untuk estimasi kira-kira berapa jumlah siswanya yang mau ke sekolah. Kan harus disiapkan juga sama sekolah ya. Cukup? Cukup, Pak. Oh iya, Pak. Iya ya, besok ganjil ya. Besok jadwalnya ganjil. Besok ganjil. Apakah tadi yang sudah terlambat, yang belum masuk sudah masuk? Tetap aja belum masuk ya. Dava nggak ada nih Dava. Dava ada, Dava nggak ada ya? Dava ada ya. Sorry, Bagas. Bagas nggak ada ya. Ini nanti rekodnya saya share ke kalian ya. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melanjutkan liburannya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.